Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Daging. Mohon maaf ya teman-teman, Kang Daging tidak menayangkan video dikarenakan kesibukan ya. Walaupun sibuknya hanya sekedar kuliah ya. Berarti sudah 2 bulan lebih Kang Daging tidak mengupload video. Nah, untuk sekarang ini Kang Daging akan menayangkan atau membahas mengenai bongkar rahasia telur. Isinya ada silet, ada darah, ada jarum, dan ada benda-benda yang kira-kira berbahaya di dalam tubuh. Karena telur yang isinya paku, yang isinya silet, yang isinya jarum, yang isinya darah disalahgunakan oleh para dukun yang parahnya mengklaim ustadz, yang parahnya mengklaim dirinya sebagai kiai ataupun ulama, agar si pasien itu yakin bahwa di tubuh si pasien itu terdapat energi-energi negatif, dan si pasien itu merasa diyakinkan dengan adanya telur ini yang isinya jarum, silet, dan lain-lain. Dan seperti apa si dukun ini usahanya nipu kepada pasiennya. Jadi misalnya seperti ini guys, ada si pasien datang ke dukun, dia mengalami sakit perut, padahal sakitnya itu dikarenakan mah atau misalkan dari gangguan tubuh yang lainnya. Tapi si pasien itu malah berusaha untuk mengobati kepada dukun, dan dia bilang, aduh ini contoh katanya dukun ini mengklaim dirinya ustadz atau mengklaim dirinya kiai. Tad, ini gimana ya? Aduh, perut saya ini sakit. Tiap malam saya suka sakit. Kadang-kadang ngedadak sakit. Nah, karena berobat si pasien ke si dukun yang mengklaim ustadz tersebut, jadi dimanfaatkan oleh si dukun. Wah, saya terawang dulu ya. Wah, kayaknya di diri Anda, di diri kamu ada energi-energi negatif, kiriman dari seseorang yang sentimen sama kamu. Bisa saja saya transfer energi negatif ini ke media yang lain. Katakan dia bilang telur, katakan dia bilang kelapa. Jadi seperti itu. Dan si dukun tersebut menyuruh membelinya atau mencarikan telur biasanya. Nah, si pasien telah mencari telur, telurnya itu ditukar dengan yang dia punya. Nah, telur yang punya si sang dukun bisa ditempatkan di suatu tempat yang sekiranya si pasien tidak tahu. Bisa diselipkan di baju di sini, di dalam kantong dalam. Terus bisa juga di tempat yang tersembunyi. Nah, itu contohnya. Nah, setelah si pasien sudah menyediakan telurnya, biasanya telur seperti ini dia mantra-mantrain dulu seperti ini ke si pasiennya. Ini kekuatan goibnya ini sungguh sangat luar biasa ya. Wah, pura-pura dia seolah-olah si energi negatifnya itu melawan kepada sang dukun. Damn! Akhirnya pura-pura dia transfer energi negatifnya ke telur begini. Itu kan, terus si telurnya ini dia bawa ke suatu tempat, balik lagi dia, dan akhirnya telurnya ini dipecahkan seperti ini, dibawa, ditukar telurnya, seperti ini. Lalu telurnya itu dipecahkan. Seperti ini, dan dipecahkan telurnya seperti ini seolah-olah energi negatifnya sudah masuk, dan dipecahkan seperti ini. Nah, seperti ini si telurnya, ada silet, ada jarum, bisa dilihat, ada penitih di sini.
dan bisa juga dicampur dengan betadin ya, atau obat perah seperti ini. Nah itu ya udah jelas ya teman-teman, udah jelas kayak begini. Itu telurnya utuh dipecahkan, keluar silet, keluar peniti, benda-benda berbahaya. Lalu si pasien bilang, lalu si dukun bilang, si dukun rata-rata bilang, ini kiriman dari orang terdekat yang sirik sama kamu. Kamu karena sukses, karena ini, dia tidak mau kamu itu sukses gitu. Jadi seolah-olah timbul fitnah. Jadi si dukun itu dasarnya tadinya mau nipu gitu ya, segala macam kata-kata dikeluarkan biar meyakinkan si pasien gitu. Bagaimana rahasianya? Saya akan bongkar. Markibo, mari kita bongkar. Jadi rahasianya begini guys, teman-teman. Si telurnya itu dibolongin sedikit kayak begini. Just kita bolongin nih, contoh seperti ini. Sedikit. Nah, bolongin seperti ini. Kira-kiranya masuk benda ya seperti ini, lalu dimasukin jarumnya seperti ini, masuk satu. Ini bukan pakai cuka ya, kalau pakai cuka itu lembek. Pakai cuka itu lembek, dimasukkan ke sini, terus silet juga dimasukin seperti itu, dan selanjutnya terus dimasukin. Lalu si lubang ini bagaimana biar nggak kelihatan? Pakai lilin dibakar lalu dibeginiin guys. Pakai lilin biar tertutup, biar ini. Usahakan lubangnya kecil, jangan terlalu besar ya. Jadi biar nggak terlalu kelihatan. Nah jadi si dukun itu dia berpura-pura saja kepada sang pasien untuk mencarikan telur, padahal telurnya itu udah disiapkan sama dia, seperti yang saya tadi sebutkan, yang tadi saya jelaskan gitu. Seperti ini padahal bukan tiba-tiba ada silet apa, tapi karena memang sudah ada dan sudah dipersiapkan dahulu sebelumnya oleh sang dukun. Oke, itu aja dari saya, jadi kurang lebihnya mohon maaf. Jadi jangan percaya sama dukun ya, karena dukun itu cuma dua, nipu dan cabul. Jadi penjelasannya, orang yang sakti di dunia ini 1000 banding 1. Itu pun yang punya irhas 1000 banding 1. Yang punya irhas itu 1000 banding 1. Jadi kalau misalkan ada yang mengklaim dirinya sakti, yang mengklaim dirinya sudah hebat, itu jarang sekali terjadi. Jadi biarpun ada yang punya irhas, irhas untuk para kiai atau untuk para ulama, terus karomah seperti para wali, terus mukjizat seperti para nabi ya, biasanya jarang dipublikasi gitu. Apalagi adegan melawan dukun santet, adegan mentransfer energi yang dipublis di YouTube atau misalkan di media-media yang lain, itu jarang. Nah sebagai contoh satu aja contohnya, Nabi Musa aja membelah lautan ketika dalam keadaan terdesak. Artinya sudah tidak ada jalan ke sana kemari, akhirnya dapat petunjuk dari Allah, tongkatnya suruh dibelahkan ke laut, akhirnya laut itu membuka jalan sendiri. Karena dalam keadaan terdesak. Jadi tidak ada yang dipublis bahwa dia sakti. Itu semuanya demi konten menurut saya. Oke, dari saya itu aja. Jadi sekali lagi saya ingatkan, jadilah pintar melebihi orang pintar, jadilah orang normal melebihi paranormal. Terus jadilah sebenar-benarnya orang tanpa harus merasa diri yang paling benar. Dan itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.